Sahabat sehat, kembali lagi bersama kami di Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Nah, hari ini sudah ada bersama saya Dr. Rudy Tabri, spesialis bedah, konsultan onkologi. Dokter, bagaimana kabarnya dokter? Kabar saya hari ini baik, sehat, dan happy. Wah, happy ya dok. Nah, hari ini saya dan Dokter Rudy akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu seputar kanker payudara. Nah, tapi dok, sebelum kita memulai lanjut lebih dalam membahas tentang kanker payudara ini, boleh nggak sih dok kita tahu sebenarnya apa sih kanker payudara itu dok? Ya, terima kasih sahabat sehat. Selamat sore Mbak Gebi. Ya, tadi udah dikenalkan, saya Dr. Rudy Tabri, saya dokter bedah onkologi atau bedah tumor. Bedah tumor adalah dokter yang menangani bidang yang menangani kasus-kasus tumor, baik tumor jinak ataupun tumor ganas. Tadi ada pertanyaan, apa sih kanker payudara itu? Ya, betul. Jadi ini pertanyaannya baik sekali Mbak Gebi, juga para sahabat sehat. Kanker payudara ini adalah kanker atau penyakit ganas, malignansi yang terjadi pada payudara. Kalau kita bicara kanker payudara, kebanyakan sih yang kena kanker payudara itu wanita. Hampir 95-100% wanita, tapi ada juga laki-laki yang kena kanker payudara. Jadi insidennya itu kira-kira 1-2% kanker payudara itu bisa terjadi pada laki-laki. Kanker payudara tentunya adalah kanker yang terjadi pada payudara. Biasanya sih ditandai dengan adanya benjolan mulai dari ukurannya kecil. Bila tidak diterapi, ditangani, benjolan ini bisa membesar. Sampai akhirnya dia menimbulkan gejala-gejala yang bisa kita lihat langsung di payudara, di permukaan payudara, ataupun di lengan yang satu sisi dengan kanker tersebut. Bila penyakitnya berlanjut, kanker ini bisa menyebar. Menyebar itu bisa ke otak, bisa ke paru-paru, bisa ke hati, bisa ke tulang. Dan itu ada tanda-tandanya kalau dia sudah menyebar tadi. Contoh kalau dia ke paru-paru, pasiennya batuk-batuk, pasiennya sesak napas. Kalau ke tulang, itu tulang bisa patah karena kanker yang menyebar ke tulang tadi. Kanker payudara ini pada wanita kanker yang terbanyak. Di Indonesia, kanker ini menempati urutan pertama, disusul dengan kanker leher rahim atau orang bilang CA cervix. Kalau di luar negeri, mungkin ini kanker kejar-kejaran dengan kanker paru, karena di sana kan karena kebiasaan, karena gaya hidup banyak wanita yang merokok, konsumsi rokok, sehingga kanker paru pada wanita di luar itu banyak. Mungkin itu. Oke. Wah, itu sahabat sehat. Berarti memang kanker payudara ini memiliki resiko yang besar ya dok ya. Jadi dok, apa sih problem terbesar dari kanker payudara yang ada saat ini itu seperti apa dok? Pasien dengan kanker payudara yang datang ke rumah sakit itu hampir 60-70% itu pasien datang di stadium lanjut. Oke. Atau kanker yang sudah stadium 4. Stadium 4 itu kanker yang sudah menyebar. Pasien datang dengan keluhan payudara yang bengkak, sudah ada luka atau borok di payudara, lengan yang satu sisi dengan kankernya juga bengkak, atau pasien datang dengan sudah sesak napas kalau dia sudah ada di paru-paru. Pasien datang dengan patah tulang belakang, lumpuh sebagian ke bawah, atau dia dengan menyebar ke otak, pasien datang dengan sakit kepala, muntah-muntah. Ini problemnya, karena banyak pasien datang sudah stadium lanjut ataupun stadium 4. Ini problem utama. Kita juga, kenapa sih pasien-pasien tersebut datang di stadium lanjut, stadium 4? Karena kita akui sendiri, saya dokter, kita masih dalam tahap pengobatan. Kalau ada pasien kanker payudara, kita akan melakukan terapi pengobatan. Tapi kita masih kurang dalam hal edukasi, dalam hal promosi kesehatan. Nah, ini kesempatan untuk promosi kesehatan, supaya pasien itu tahu dengan kanker payudara, supaya mereka tahu kalau kena kanker, datanglah pada stadium yang lebih awal atau stadium dini. Mungkin itu problem. Ya, problemnya banyak ya. Tapi dok, apa sih yang membuat pasien itu
datang itu ketika stadiumnya sudah lanjut. Kenapa mungkin di stadium sebelumnya mereka belum memeriksakan, apakah itu belum terlihat atau mungkin tanda-tandanya belum ada, itu seperti apa, Dok? Jadi kalau kita lihat ya, pasien ini terkadang dia terlambatnya, delaynya karena faktor dari pasien sendiri. Pasien itu kalau misalnya ada benjolan di payudara, bukan berusaha untuk berobat ke dokter, mencari tahu apa penyakitnya, tapi karena takut kalau ke dokter nanti dioperasi, diangkat payudara, nanti di kemoterapi, akhirnya mereka lebih ke pengobatan yang non medis. Dalam hal ini pengobatan terapi alternatif karena takut pasien. Yang kedua, pasien itu kadang tidak tahu bahwa apa yang terjadi pada payudaranya itu akhirnya ini kanker payudara. Jadi kenapa pasien tidak tahu? Tadi saya sudah sampaikan di awal, karena kita masih kurang edukasi tentang kanker payudara. Kita masih kurang promosi kanker payudara. Kita promosi dari dokter itu masih sangat kurang loh, masih sangat minim loh Mbak Gaby. Nggak seperti dengan pengobatan non alternatif itu, yang pengobatan kalau kita buka TV hari Minggu itu hampir semua TV itu menyiarkan pengobatan alternatif, mengobati tumor, mengobati kanker tanpa operasi, tanpa kemoterapi, ya. Hampir semua saluran TV. Sedangkan kita dokter medis itu masih kurang memberikan edukasi kesehatan tadi ataupun promosi kesehatan. Ini yang menyebabkan pasien datang terlambat. Terkadang juga ada faktor dari keluarga. Terkadang hambatan dari suami yang tidak mau istrinya untuk ditangani, atau hambatan dari anak yang tidak mau anak ibunya yang kena kanker itu untuk ditangani. Ini ada ini, ya. Jadi ini faktor dari pasien. Faktor lain itu faktor karena kurangnya sarana atau prasarana untuk mengetahui atau mendeteksi kanker payudara tadi, ya. Kita masih kurang. Terkadang ada rumah sakit atau tempat kesehatan, sarana kesehatan yang masih kurang untuk melakukan deteksi kanker payudara. Misalnya kurang untuk USG, kurang untuk pemeriksaan radiologi atau pemeriksaan patologi untuk memastikan ini kanker atau bukan. Kita juga masih kurang dalam hal untuk terkadang penata laksanaan, karena misalnya pasiennya sarana kemoterapi yang belum berjalan. Kalau kita mengobati kanker payudara, hampir sebagian besar itu dengan operasi dan kemoterapi. Sarana radioterapi masih kurang. Jadi inilah yang terkadang membuat penanganan kanker payudara menjadi lamban, memberikan kesempatan kanker itu berkembang menjadi yang lebih lanjut. Mungkin itu. Ya, tadi kan dokter menyebut tentang deteksi dini ya, Dok. Itu maksudnya apa ya, itu deteksi diagnosa dini kanker payudara itu bentuknya seperti apa, Dok? Karena mungkin kan sahabat sehat, mungkin orang-orang awam di luar sana kan belum mengetahui hal-hal seperti itu, karena yang orang tahu hanya mungkin yang umum deteksi dini tentang diabetes, jantung dan sebagainya. Tapi kalau kanker ini kan sangat minim sekali informasinya. Itu seperti apa, Dok? Jadi Mbak Gaby, deteksi dan diagnosis ini berbeda. Kalau kita bicara deteksi, itu bagaimana kita mengetahui sekelompok orang, populasi ini kira-kira dia punya potensi tidak untuk punya penyakit kanker. Sedini mungkin kita mengelompokkan mereka, kita mengetahui mereka dengan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan sederhana, sehingga akhirnya apa yang kita sudah kira-kira ini orang potensi kena kanker, ini kita akan melakukan pemeriksaan pasti untuk meyakinkan bahwa ini kanker atau bukan. Langkah untuk mengelompokkan, untuk mendapatkan orang yang kira-kira ini resiko tinggi kena kanker dengan lakukan pemeriksaan awal, ini namanya deteksi. Sedangkan diagnosis itu tindakan kita, tindakan pasti untuk mengetahui orang ini kanker atau bukan. Deteksi, diagnosis dini itu berdasarkan hasil pemeriksaan patologi. Nah, saya kasih contoh, kita melakukan deteksi. Populasi wanita yang risiko itu banyak, tapi wanita yang kita katakan risiko tinggi untuk kena kanker, risiko tinggi ya, itu orang yang terpapar dengan hormonal yang panjang, yang lama. Contohnya apa?
Contohnya orang yang tidak menikah. Kalau wanita itu sejak dia menstruasi sampai dia menopause, fase dia menstruasi sampai menopause, itu orang akan terpapar dengan hormon estrogen. Kalau orang ini terpapar hormon yang panjang, ini risiko tinggi untuk kena kanker payudara. Kalau dia tidak menikah, artinya dia tidak pernah hamil atau tidak pernah menyusui. Nah, kedua faktor ini, hamil atau menyusui, ini faktor yang akan menekan hormon estrogen. Artinya apa? Kalau ini dia menikah, dia punya anak, dan dia menyusui, ini faktor risiko akan berkurang. Tapi bila dia tidak menikah, ya dia kan tidak akan mungkin punya anak, tidak akan hamil, ataupun dia menyusui. Nah, ini tinggi, faktor risiko tinggi untuk kena kanker payudara kalau kita bicara faktor hormonal. Yang kedua, misalnya dia menikah itu usia lanjut, umur 14 tahun atau 15 tahun orang menstruasi, artinya mulai terpapar dengan hormon estrogen. Bila dia umur 16 tahun atau 17 tahun dia menikah dan dia punya anak, artinya faktor risiko ini akan berkurang atau menurun. Tapi bila orang yang dia menikah di atas umur 35 tahun, artinya apa? Dari umur 15 tahun sampai 35 tahun, ini dia akan terpapar dengan hormon estrogen. Nah, orang yang risiko yang menikah di usia yang lanjut ini risiko tinggi nih untuk kena kanker payudara karena paparannya akan panjang dengan hormon estrogen tadi. Faktor apa lagi? Ya, kalau kita bicara faktor yang diturunkan, kanker payudara itu ada faktor yang bisa diturunkan karena faktor genetik, karena ada mutasi pada gen. Jadi ada 5 sampai 10% kanker payudara itu bisa diturunkan. Ya, dari ibu bisa dia turun ke anak perempuannya. Jadi ini faktor-faktor risiko. Faktor risiko orang yang sudah pernah operasi benjolan di payudara. Mestinya kita punya data patologi. Nah, atau orang yang punya benjolan tapi dia tidak dioperasi. Benjolan yang lama di payudara itu bisa potensi untuk kena kanker payudara di kemudian hari. Nah, jadi kalau kita tahu ini faktor-faktor resiko tadi, orang-orang yang kayak ginilah yang akan kita lakukan. Kita mulai ajarin mereka untuk apa? Untuk waspada payudaranya sendiri, melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Namanya sadari. Jadi kita tuh memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada ya khususnya wanita, supaya mereka tahu untuk mendeteksi apakah ada kelainan di payudaranya tadi, terutama untuk orang-orang yang risiko tinggi tadi. Setelah itu kita beritahu juga bagaimana kalau misalnya mereka menemukan sesuatu kelainan di payudaranya, mereka segera melakukan pemeriksaan ke dokter atau medis. Ini deteksi ini. Nah, dokter akan melakukan pemeriksaan awal, pemeriksaan radiologi. Yang paling mudah itu kita melakukan pemeriksaan USG payudara atau mamografi. Cuman mamografi ini alatnya kan terbatas, sedangkan USG banyak. Nah, jadi kita memberitahu orang faktor resiko, kita memberitahu orang untuk bisa melakukan pemeriksaan payudaranya sendiri, atau dia pergi ke dokter dan akan dilakukan USG atau mamografi. Ini namanya deteksi dini. Artinya kita sedini mungkin kita dapatkan orang-orang yang tadi ada kelainan di payudaranya. Sedangkan kalau kita sudah lakukan pemeriksaan tadi dan ternyata memang ada benjolan di payudaranya, untuk memastikan ini benjolan jinak atau ganas, kita melakukan pemeriksaan patologi dengan pemeriksaan jarum suntik, atau kita lakukan angkat benjolannya, kita periksa di patologi di bawah mikroskop. Disitulah baru kita tahu pasti ini benjolan ini jinak atau ganas. Nah, pemeriksaan pasti dengan memeriksa di bawah mikroskop atau pemeriksaan patologi tadi, itulah namanya diagnosis dini. Jadi itu beda antara deteksi dan diagnosis dini. Oke ya, jadi dengan kita tahu cara mendeteksinya, dan kita juga tahu cara bagaimana mendeteksi secara pribadi apakah itu benjolan itu sebuah kanker atau tidak, itu juga kita harus
mencoba di rumah ya dok. Jadi maksudnya ada caranya, bagaimana caranya itu ya. Tapi kalau boleh tahu dok, sebenarnya kanker payudara ini nih sebenarnya bisa diobati nggak sih dok? Kalau pasien sudah dipastikan kanker payudara dengan pemeriksaan patologi tadi, histopatologi, langkah pertama kita mesti menegakkan stadium. Jadi stadium itu tingkatan kankernya. Ya. Ada stadium awal, stadium 1, stadium 2, atau stadium 3 awal. Ini namanya stadium awal. Ada stadium lanjut. Kalau stadium lanjut itu ditandai dengan sudah ada tanda-tanda penampakan di payudara. Payudara yang bengkak, ada bintik-bintik kemerahan di payudara, ada luka, borok yang susah sembuh, borok yang rapuh, mudah berdarah, atau payudaranya kayak kulit jeruk, ya, tebal kulitnya, tapi dia bintik-bintik kayak kulit jeruk, mirip sekali kulit jeruk. Atau dia ada tarikan di permukaan payudaranya, putingnya tertarik ke dalam, kulitnya tertarik ke dalam. Ini udah karena kanker yang menginfiltrasi, artinya dia merangsek ke permukaan. Ini udah tanda, dengan kita lihat dengan kasat mata aja kita sudah tahu, oh ini kanker payudara ini. Yaitu udah stadium lanjut. Berikutnya stadium 4. Stadium 4 itu bila dia sudah melakukan penyebaran. Tadi saya sudah bilang di depan. Nah, pengobatan itu tujuannya itu ada 2. Tujuannya itu kita namanya kuratif. Kuratif itu apa yang kita lakukan? Tujuannya supaya pasiennya sembuh. Ada yang namanya paliatif. Paliatif itu apa yang kita lakukan supaya pasien ini nggak tersiksa dengan kankernya, supaya kualitas hidup pasien ini menjadi lebih baik, supaya prognosis atau harapan hidup ini menjadi lebih baik. Nah, di mana kita pakai terapi kuratif, di mana kita pakai terapi paliatif? Kuratif itu bila dia masih stadium awal, stadium 1, stadium 2. Tadi saya bilang kalau kuratif itu kalau kita obatin supaya pasiennya sembuh. Jadi kalau stadium awal, stadium 1 atau stadium 2, pasien kita operasi. Habis operasi kita kemoterapi. Kalau dia hormonnya ini misalnya dia terpapar dengan hormon, kita terapi hormonal. Ada lagi namanya targeting terapi, berdasarkan gen-gen yang tampak kita ngobati targeting terapi. Dan sebagai pelengkap kita bisa lakukan juga terapi radiasi untuk membuat kanker itu betul-betul bersih. Itu terapi radiasi atau sinar. Nah, kelima ini bisa kita lakukan di kuratif, artinya di stadium yang awal tadi, yang tujuannya supaya pasiennya sembuh. Tapi bagaimana kalau pasiennya sudah stadium lanjut? Tadi saya sudah sebutkan tanda-tanda stadium lanjut, atau kankernya sudah stadium 4. Terapi kita ini tadi saya sudah sebutkan, paliatif supaya pasiennya tidak tersiksa dengan keluhannya, supaya dia kualitasnya menjadi lebih baik, supaya harapan hidupnya jadi lebih panjang. Jadi yang tadinya operasi kita balik, kita ngobatin dengan kemoterapi dahulu. Tujuannya supaya kankernya mengecil. Kalau mengecil, rasa sakit akan berkurang. Tujuannya supaya kalau ada borok, boroknya itu kering atau mengecil. Payudara yang tadinya bengkak mengecil, yang tadinya lengannya bengkak juga akan berkurang bengkaknya. Ini terapi kita dahului dengan kemoterapi, kita dahului dengan hormonal terapi untuk supaya kankernya cepat kecil. Yang tadinya sudah menyebar, minimal penyebaran itu akan terobati dengan kita terapi yang mendahului operasi. Kalau semua tadi kita sudah jalankan, kanker yang tadinya tidak bisa dioperasi sekarang bisa dioperasi, barulah kita operasi. Jadi operasi pada tindakannya sudah stadium lanjut ataupun stadium 4, itu operasi itu tindakannya terakhir setelah tindakan-tindakan yang untuk membuat kankernya jadi kecil tadi dilakukan, kemoterapi, hormonal, targeting atau radiasi. Terakhir operasi. Jadi ini yang membedakan kalau kita ngobatin kanker stadium awal, stadium dini dengan kanker stadium lanjut atau stadium 4. Kalau ada yang bertanya, dokter, apakah kanker itu bisa disembuhkan? Kalau dia misal stadium 1, stadium 2, outcome-nya, hasilnya baik. Tapi ini akan berkurang bila dia sudah stadium lanjut ataupun sudah stadium 4. Ya, ada statistik yang mengatakannya evidence base. Kanker yang stadium 1
itu 5 tahun ke depan itu masih ada kira-kira 95%. Artinya apa? Kalau kankernya stadium 1, kankernya ukurannya 2 cm, itu 5 tahun ke depan masih ada kira-kira 95 orang dari 100 orang. Ya, jadi tidak semua kanker kita masih takutin. Yang kita takutin itu kalau dia udah jatuh di stadium lanjut atau stadium 4. Mungkin itu. Wah, informasinya semakin menarik ya teman-teman ya. Wah, tapi dok, tadi kan sudah ada deteksi, sudah ada pengobatannya dan sebagainya. Mungkin juga sahabat sehat pengen tahu apakah kanker payudara ini bisa dicegah nggak sih dok? Dan bagaimana cara mencegahnya? Ya. Jadi kalau misalnya kita tahu tadi kan faktor risiko, kita bicara faktor risiko ya. Tadi saya sudah jelaskan apa itu faktor risiko atau high risk, risiko tinggi orang kena kanker payudara. Terpapar dengan hormonal, herediter artinya diturunkan. Ya. Lalu ada riwayat benjolan di payudara, ya benjolan di payudara sebelumnya, atau misalnya dia ada benjolan tapi dia tidak dioperasi, ini faktor risiko nih. Lalu ada riwayat misalnya aja pasien ini sudah diangkat payudara sebelahnya, artinya kankernya kanan kiri. Nah jadi ini semua faktor risiko. Kalau kita mengatasi, kita mengetahui faktor risiko dan kita meminimalisir faktor risiko tadi, ya ini adalah salah satu pencegahan. Ya, kalau kita tahu ini faktor risiko dan ya kalau ada faktor risiko ya kita meminimalisir faktor-faktor tadi. Ini salah satu pencegahan kanker. Ya, misalnya ibu kena kanker payudara, ada riwayat keluarga dari ibu tersebut. Ibu ini kita periksa faktor genetik. Kita periksa ada namanya gen BRCA1, BRCA2, BRCA1, BRCA2. Kalau misalnya ibu ini ada mutasi di gen BRCA1, BRCA2, kita periksa anaknya. Kalau misalnya anaknya ini diperiksa dan ada mutasi juga di gen BRCA1 atau BRCA2 tadi, artinya apa? Anak ini ke depan potensi untuk kanker payudara sangat besar. 80-85% anak ini bisa kena kanker payudara kalau dia ada mutasi di gen BRCA1, BRCA2 tadi. Nah sekarang bagaimana kita melakukan pencegahannya? Ya kalau misalnya angka 80-85 kan banyak itu Mbak Gebi. Besar ya. Artinya apa? Dari 100 orang kira-kira yang mutasi gen tadi 85 orang ke depannya akan jadi kanker. Nah sekarang bagaimana kita mencegahnya? Ya saya kasih contoh ilustrasi aja, Angelina Jolie. Oke. Ya, Angelina Jolie itu ibunya itu kena kanker payudara, tantenya itu kena kanker ovarium. Setelah diperiksa dia ada mutasi. Apa yang dia lakukan untuk pencegahannya? Dia melakukan mastektomi. Mastektomi itu operasi mengangkat payudara, tapi yang diangkat itu cuma isinya saja. Jadi isi payudaranya diangkat, dia melakukan implan. Jadi pemasangan implan untuk supaya tetap payudaranya terbentuk. Nah ini tindakan pencegahan nih. Karena dia sudah tahu dia ada mutasi genetik dan dia takut dia termasuk 85% untuk orang kena kanker payudara di kemudian hari, dia melakukan pencegahan. Oke. Bagaimana lagi pencegahan yang lain? Kita bisa memberikan terapi hormonal. Ya, terapi hormonal untuk menekan hormonal supaya orang ini faktor risiko tadi berkurang untuk jadi kanker. Bisa juga kita berikan kemoterapi. Ini tindakan-tindakan untuk melakukan pencegahan pada orang yang terjadi mutasi perubahan gen BRCA1, BRCA2 tadi yang potensi sangat besar untuk kena kanker payudara. Ini salah satu pencegahan. Pencegahan yang lain, ya kita harus aktifkan dong pemeriksaan-pemeriksaan deteksi tadi, diagnosis tadi. Ya, semua sarana kita lengkapin. Semua pemeriksaan patologi sudah bisa dilakukan di rumah sakit tipe C. Karena banyak juga rumah sakit tipe C itu belum punya fasilitas patologi untuk melakukan pemeriksaan patologi. Nah, ini yang kita bisa lakukan semua lintas sektor untuk mencegah kanker payudara tadi. Oke. Wow. Keren ya. Jadi sebenarnya kanker payudara itu bisa dicegah asal kita juga
lebih aware dengan kesehatan. Kalau memang merasa ada masalah dengan kesehatan kita, itu cepat dilakukan pemeriksaan, terutama untuk mendeteksi kanker payudara ini ya dok. Nah dok, ini ada sedikit tambahan pertanyaan nih dok. Kan tadi dokter menyebutkan beberapa tanda-tanda dari orang yang mengalami kanker payudara, misalnya ada pembengkakan di payudara, kemudian sampai ada luka dan sebagainya, bintik-bintik. Nah, ada kasus dok, pasien yang meninggal dan terdeteksi kanker payudara itu ketika sudah almarhum dok, dan ternyata dideteksi dan ditanyakan kepada keluarga, ternyata tanda-tandanya hanya bintik-bintik pada payudara. Apakah memang bisa kalau kanker payudara itu muncul hanya beberapa gejala-gejala seperti itu, ataukah harus semua gejala itu muncul? Bagaimana itu dok? Jadi ini ada kasus diketahuin kanker payudara setelah pasiennya meninggal. Iya betul. Kalau kita bicara ya kanker, orang itu tidak meninggal karena kanker. Iya. Orang itu meninggal karena penyebaran kanker ke organ-organ, itu satu. Penyebaran kanker yang ke organ tadi bisa menyebabkan gagal organ. Nah, gagal organ itulah yang menyebabkan orang bisa meninggal, bukan karena kankernya. Ya, contoh misalnya kanker yang menyebar ke otak, ya, kanker payudara nih menyebar ke otak. Kanker itu kalau dia mau menyebar, dia menyebar. Dia tidak menunggu untuk besar dulu, tidak menunggu untuk jadi borok dulu, tidak menunggu untuk seperti tanda-tanda tadi kanker stadium lanjut baru dia bisa menyebar. Enggak. Kanker itu kalau dia mau menyebar, ukuran kecil pun kalau dia menyebar, dia akan menyebar. Ya. Banyak orang, ibu-ibu usia muda, lumpuh, pas kita periksa ternyata ada benjolan di payudaranya. Benjolannya kecil aja, tapi benjolan ini menyebar ke tulang belakang sehingga ibunya lumpuh. Ya. Banyak orang ada benjolan di payudara, dianggap nggak apa-apa, tahu-tahu sakit kepala, muntah-muntah, ya. Pas diperiksa ternyata ada penyebaran kanker di otak. Jadi kanker itu kita tidak mengatakan bahwa kanker yang besar dulu yang bisa menyebar, enggak, satu. Yang kedua, orang meninggal itu bukan karena kanker, tapi biasanya karena akibat daripada penyebaran kanker, atau karena penyebaran tadi menyebabkan kerusakan organ, gangguan fungsi organ. Payudara, kanker payudara selalu diawali dengan adanya benjolan. Ya. Benjolan mulai ukuran 1 cm, 2 cm. Kalau benjolan ukuran 2 cm itu masih stadium 1. Kalau benjolan ini bertambah besar sampai ukuran 5 cm, 2 sampai 5 cm, itu stadium 2. Jadi kira-kira kayak gini, ini stadium 2 nih. Kalau dia masih nggak berobat lagi, mulailah kanker itu membesar, mulailah kanker itu dia menginfiltrasi ke permukaan, mulai terjadi borok, mulai terjadi gambaran kulit payudaranya kayak kulit jeruk, tebal ya, tapi dia ada pori-porinya melebar, mirip sekali kulit jeruk, ya. Atau dia ada tarikan daripada kulit payudaranya ke dalam, tarikan putingnya ke dalam. Ini tanda-tanda kanker udah lanjut, ya. Kalau masih kita berlanjut, kita nggak obatin, kankernya akan menyebar, ya. Jadi mestinya kita, kalau kita pasiennya ini masih ada, pasien itu pasti ada keluhan. Jadi bukan keluhan bintik-bintik di payudara aja, mungkin keluhannya sudah ada tanda-tanda metastasis, tinggal tergantung penyebarannya kemana, tadi ke otak atau ke paru atau ke hati atau ke tulang, ya. Kalau dia bintik-bintik di payudara tanpa kita dapatkan itu ada benjolan, kita mesti cari tahu lagi nih, apa ini bintik-bintik ini, ya. Tanda sakit ini yang salah, ya, karena kanker itu tidak sakit. Kanker itu tidak sakit loh. Dia benjolan 2 cm nggak sakit, 5 cm belum sakit. Kanker akan sakit bila kankernya sudah terlalu besar.
Sudah dia mendesak jaring-jaringan di sekitar situ, saraf, persendian, pembuluh darah, itu baru sakit. Sakit yang ditimbulkan kanker, sakit yang berkelanjutan, ya. Sakit kalau makan obat hilang, efek obatnya habis, sakitnya akan timbul lagi. Jadi jangan tunggu sakit untuk mengatakan bahwa oh ini berbahaya, ini benjolan. Tapi kalau ada benjolan, segeralah periksakan ke dokter. Minimal kita mengetahui dulu apakah benjolan ini jinak atau benjolan ini ganas. Jadi kita nggak usah bicara dulu tindakan apa dan sebagainya. Kita harus tahu dulu benjolan yang ada ini jinak atau ganas. Mungkin inilah edukasi-edukasi atau promosi kesehatan tentang kanker payudara yang perlu diketahui, ya. Dengan kita mengetahui ini, dengan kita menjalankan ini, kita akan membawa yang tadi itu stadium lanjut, stadium 4. Kalaupun kanker datanglah ya memang kita nggak mengharap kanker ya, tapi kalaupun kanker datanglah di stadium yang lebih awal. Kalau kita terapi, tangani kanker di stadium awal, hasilnya, outcome-nya akan baik. Karena tujuan pengobatan kita, pasiennya sembuh. Mungkin itu. Wah, luar biasa ya, kita jadi tahu apa itu kanker, bagaimana pengobatannya, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana mendeteksinya. Nah, jadi misalnya nih ada teman-teman yang ingin melakukan pemeriksaan, mungkin mereka merasa, oh ada benjolan nih di payudara, apakah bisa teman-teman datang dan memeriksakannya langsung ke dokter? Kira-kira? Bisa. Jadi saya bekerja di Poli Bedah Onkologi, Poli Bedah Tumor di Rumah Sakit Pertamina Tarakan. Hari Senin sampai hari Kamis jam 15 sampai jam 17. Oke, ya. Mungkin itu kita akan cerita tentang keluhan-keluhan di payudara. Jadi bukan kanker aja ya. Jangan datang di kanker deh. Iya. Datang bila ada keluhan di payudara. Ya. Jadi dok, kira-kira apa nih pesan dari dokter untuk sahabat-sahabat sehat di rumah? Bagaimana kita lebih aware lagi mendeteksi dini tentang kanker payudara ini, terutama untuk sahabat-sahabat sehat yang wanita di rumah ya. Apa pesan dokter? Mungkin siapa tahu ini menjadi informasi berharga untuk buat siapa tahu sahabat sehat selama ini ada yang bertanya-tanya bagaimana sih tahu saya punya benjolan, apakah saya harus periksa atau tidak. Nah itu mungkin apa yang bisa dokter sampaikan ke teman-teman. Terima kasih Mbak Gebi, ini pesan ya, take home message ya. Iya betul. Jadi yang paling penting wanita itu harus bisa mengenalin baik payudaranya sendiri. Yang kedua, banyak sudah brosur-brosur ataupun edukasi-edukasi tentang melakukan pemeriksaan payudara sendiri, ya. Banyak brosur-brosur itu banyak, di mana-mana rumah sakit ada itu. Jadi bagaimana wanita bisa mengenali payudaranya sendiri, bisa melakukan pemeriksaan payudaranya sendiri minimal 1 kali sebulan. Nah itu dia, jadi buat sahabat sehat yang merasa punya keluhan di payudara atau mungkin punya gejala-gejala yang disebutkan oleh Dr. Rudy tadi, boleh silakan berkonsultasi dan berkunjung ke Rumah Sakit Pertamina untuk bercerita dan berkonsultasi langsung dengan Dr. Rudy. Baiklah, terima kasih Dr. Rudy untuk informasi yang sangat luar biasa dan pastinya sangat membantu untuk sahabat sehat kita. Kami dari Rumah Sakit Pertamina Tarakan juga mengucapkan terima kasih. Dan untuk sahabat sehat, sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih dan salam sehat.